Tahun 1941, perang semakin memanas dengan keunggulan yang semakin jelas bagi Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Pasukan udaranya melancarkan serangan bertubi-tubi ke Inggris, menghantam London dengan ribuan bom api. Perdana Menteri Inggris, Churchill, dengan putus asa memohon intervensi dari Amerika Serikat, namun upayanya tak membuahkan hasil. Dan sekarang, aliansi antara Jerman, Italia, dan Jepang dalam blok poros semakin menguat dan tak terbendung. Dan kini, Hitler telah bersiap untuk menaklukkan dunia dengan merencanakan penyerangan besar-besaran ke perbatasan Uni Soviet dengan mengerahkan 3 juta tentaranya. Sehingga pasukan Jerman yang berada di Polandia mendapat perintah untuk menyerang Uni Soviet, dan perintah ini dikenal sebagai Operation Barbarossa. Dan inilah kisah kelam sejarah Perang Dunia Kedua. Pasukan Angkatan Darat Jerman yang sudah berhasil menduduki Polandia mendapat perintah penting dari pusat melalui seorang prajurit Jerman bernama Heinz Dorsel. Ia datang dari pusat dengan membawa sebuah pesan penting. Pesan ini hanya boleh dibaca sekali seumur hidup, dan kemudian surat perintah ini harus langsung dimusnahkan. Ternyata pesan itu berisi perintah penyerangan besar-besaran ke Uni Soviet. Penyerangan ini akan menjadi invasi terbesar dalam sejarah manusia, dan penyerangan ini dikenal sebagai Operation Barbarossa. Setelah mendapat perintah, ratusan angkatan darat dan udara Jerman mulai bergerak menuju ke perbatasan Uni Soviet. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan artileri Jerman mulai melakukan penyerangan bertubi-tubi. Tentara Merah Soviet yang berada di garis depan tak menduga bahwa guncangan dan ledakan itu berasal dari serangan pasukan Jerman. Проснулись, мы думали, что дождь идет, гроза. Вот так вышли. Ребята, это не гроза, это война. News has suddenly burst from Europe that Germany has declared war on Russia. Adolf Hitler's Blitzkrieg forces has been unleashed against the Soviet Union on a 2,000-mile front. Pasukan Jerman yang berhasil memasuki beberapa daerah, mereka dikagetkan dengan sambutan meriah dari warga sipil. Ternyata warga-warga Stalin kebanyakan dibiarkan mati kelaparan atau ditembak mati. Maka dari itu mereka sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman. Bahkan mereka menganggap Jerman sebagai bak pahlawan. Dari pengakuan seorang prajurit Angkatan Darat Jerman bernama Bernhard Bachelor, ia mengatakan bahwa dalam situasi perang ini mereka diperintahkan untuk memusnahkan orang-orang Stalin. War für uns, das war nicht vergleichbar mit den deutschen Menschen. Das ist Krieg. Du hast hier die zu vernichten. Pasukan Hitler kini menyebar luas dengan cepat di seluruh dunia. Mereka telah mencapai Norwegia dan lingkaran Arktika. Dan kini Hitler menugaskan jenderal favoritnya, yaitu Erwin Rommel, untuk merebut Afrika Utara dari jajahan Inggris. Kemudian pasukan artileri Jerman mulai menyeberangi lewat jalur laut, dan sesampainya di dermaga, para pasukan artileri ini disambut oleh Rommel yang sudah berada duluan di tanah Mesir. Dalam misi ini, Rommel dan prajuritnya ditugaskan untuk menghalau pasukan Inggris dari Libya dan Mesir. Saat memasuki beberapa wilayah, tidak ada perlawanan dilakukan di sini. Bahkan para warga sangat senang dengan kedatangan pasukan Jerman, dikarenakan warga Mesir sangat membenci penjajah Inggris. الحرب العالمية الثانية لا لنا فيها جمل ولا ناقة. الإنجليز جاءت تدور عليه تلقاه أساس إنه هو صاحب البلد. احنا كنا نحب الألمان في الوقت نفسه ما عرفش عنهم.
Tibalah saatnya, Rommel dan pasukannya mulai melakukan serangan dengan meluncurkan puluhan tembakan artileri. Kemudian tank-tank Jerman mulai memasuki Libya untuk memaksa Inggris keluar dari sana. Dalam strategi penyerangan ini, Rommel menugaskan prajuritnya untuk membuat gempulan debu yang sangat besar. Hal ini bertujuan agar pasukan Inggris berpikir bahwa tank-tank pasukan Jerman ini berdatangan dengan jumlah yang banyak. Dan strategi ini berhasil mengusir Inggris dari Libya tanpa adanya perlawanan. Keberhasilan pasukan Jerman mengusir Inggris dari Libya tanpa perlawanan membuat pasukan ini beranggapan bahwa kedatangan mereka di Libya hanya sebatas liburan semata. Sementara itu, di Eropa, pasukan Nazi semakin dalam memasuki wilayah timur. Mereka berhasil menyerbu Kiev, dan kini Hitler berhasil menguasai ibu kota Ukraina dan akan memasuki Leningrad. Wir stehen 1000 Kilometer über unsere Grenze. Wir stehen vor Leningrad und wir stehen am Schwarzen Meer. Nazis smashing toward the Russian capital have succeeded in breaking through another point. The news from Russia continues to be grave. The position around Kiev is critical. Pasukan Hitler yang sudah mendekati Moskow membuat Hitler beranggapan bahwa pasukannya dengan mudah memenangkan pertempuran ini, sehingga Hitler sudah merencanakan pawai kemenangannya. Di tengah Samudra Atlantik, 370 km dari pesisir Islandia, di pagi yang cerah namun angin menghembus kencang, kapal-kapal perang Jerman melintasi gelombang laut yang bergelombang tinggi. Mereka telah menerima dari intelijen bahwa konvoi pasukan Inggris akan melintas di daerah itu dalam beberapa jam ke depan. Kesiapan pasukan Jerman segera dilakukan. Kapal-kapal perang diposisikan dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kapten kapal perang Jerman memantau situasi dengan cermat, dan pada siang harinya mereka melihat konvoi pasukan Inggris. Namun di sini pasukan Jerman tidak langsung melakukan serangan. Mereka masih mengikuti konvoi itu. Dan saat malam tiba, barulah kapal selam pasukan Jerman melakukan serangan, sehingga terciptalah lautan api. Sementara itu, 322 km dari Moskow, pertempuran yang terus berlangsung dengan sengit di medan perang. Kekuatan militer Jerman yang tangguh dan taktik mereka yang terampil mengakibatkan mundurnya pasukan tentara merah. Dan kini 1 juta tentara merah ditangkap, dan pastinya pasukan yang tertangkap akan mendapat kesengsaraan. What happened was ruthless, but they were on a lower level to us. See, one divided Europe into 3 areas, Europe A, B, and C. So Russia was Europe C, the lowest standard. They are not civilized, subhuman. That was our feeling. Pasukan Nazi tak hanya berniat untuk berperang di sini. Hitler ingin mereka menyerang warga sipil dan membumi hanguskan desa-desa. Had to burn people's houses, one house after the other. So they gave the order, pour out gas and spread some straw and set them afire. Ketika perang di Eropa berubah menjadi barbarisme, Churchill menyeberangi Atlantik menuju Newfoundland untuk menemui Presiden Roosevelt. Churchill memohon agar Amerika Serikat ikut turut membantu mereka. Selama 4 hari berturut-turut membicarakan hal ini, Roosevelt tetap menolak. Itu disebabkan karena keinginan mayoritas warganya yang tidak mau ikut berperang. Well, not for me. This time America should keep out, and I know I will. I haven't the slightest idea of European affairs. Let Europe fight her own battles. They mean nothing to us. Namun di balik itu semua, Presiden Roosevelt memberi bantuan dalam bentuk logistik dan peralatan perang. Ia mengirim bantuan itu lewat jalur laut menuju benua Eropa. Dan pada saat itu, pasukan British Royal Navy ditugaskan untuk mengawal konvoi kapal laut pembawa bantuan ini.
pasukan British Royal Navy berpatroli di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Kemudian di tengah-tengah lautan, pasukan British Royal Navy mendapat serangan dari pasukan udara Jerman. Pasukan British Royal Navy berhasil menghentikan serangan udara Jerman. Mereka beranggapan bahwa tak ada lagi yang berani menyerang mereka. Apalagi situasi lautan tak ada menampakkan tanda-tanda keberadaan pasukan laut Jerman. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Jerman sedang memantau pergerakan mereka dari dalam laut. Posisi pasukan Jerman yang tidak diketahui oleh musuh mulai bersiap melakukan serangan dengan meluncurkan torpedo. First torpedo struck, and I thought, nothing to worry about. The second one hit, and then the third and the fourth. Then I really knew we were in trouble. Di garis depan timur, tepatnya di Vyazma, 322 km dari Moskow. Musim dingin pun tiba. Hal ini membuat pergerakan pasukan Hitler melambat menuju Moskow. Jalan yang berlumpur membuat kendaraan berat dan truk berisi logistik mereka kesusahan lewat. Terpaksa para pasukan bergotong royong untuk membuka jalan. Dan untuk mengurangi beban di perjalanan, salah satu komandan Jerman pun memerintahkan beberapa pasukannya untuk mengeksekusi mati para tawanan prajurit Rusia. Di saat peristiwa itu terjadi, dua prajurit Jerman bernama Holgang Horn dan Heinz Dorsel menjadi saksi mata atas pembantaian itu. He ordered the shooting of Russian prisoners. I heard the lieutenant calling, "This one too," and then a shot. Shots again and again and again. Und Soldaten von der vordersten Einheit kamen mit einem Russen, Oberleutnant, gab dem Befehl Feuer frei. Und dann sind wir losgetrabt, so am Waldwege so, ne? Hab ich ihn vorgehen lassen und dann sagte ich umkehren. Und vielleicht hat er wahrscheinlich sogar angenommen, dass der Moment gekommen sei, ne? Ich ließ deshalb meinen Karabiner runter und sagte ihm, keine Angst. Ich bin kein Mörder, ich bin ein Mensch. Er ging einen Schritt auf mich zu, streckte mir die Hand hin und sagte Danke. Mirti. Und dann war er weg. Setelah pembantaian terhadap tawanan perang, tentara Jerman kini terlibat dalam eksekusi massal para warga sipil. Lebih dari 1 juta kaum Yahudi dan kaum lainnya dieksekusi mati. Meski salju tebal menutupi seluruh garis depan timur, pasukan Jerman tetap bergerak maju. Dan di bulan November 1941, pesawat-pesawat Jerman yaitu Luftwaffe mulai menggempur wilayah Moskow secara bertubi-tubi. Dan sekarang pasukan Jerman bergerak 80 km dari gerbang masuk Moskow. Reports from the east reveal that the Luftwaffe are pounding the Moscow area hour after hour. The raids are the heaviest yet carried out against the Soviet capital. Di sisi lain, Stalin mulai menyatakan menyerang balik pasukan Jerman. Barulah balasan dari Tentara Merah dimulai dan Perang Dunia Kedua ini semakin memanas. Будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого. Если немцы хотят истребить войну, они ее получат.
Sementara itu di belahan dunia lain, penyerbuan pasukan Jepang semakin meluas. Mereka menyerbu Korea, kemudian memasuki China, Malaysia, dan Filipina dengan tujuan untuk menguasai seluruh Asia. Namun dalam pergerakan mereka untuk menguasai seluruh Asia, mereka sadar ada satu hal yang bisa menghentikan pergerakan mereka, yaitu Angkatan Laut Amerika. Selama berbulan-bulan Amerika berdebat perihal ikut perang, Jepang memanfaatkan situasi itu untuk mengamati kelemahan Amerika. Namun mereka belum juga mengetahui kelemahannya, maka dari itu pemimpin Jepang, Kaisar Hirohito, memutuskan untuk melakukan serangan kejutan dan menghancurkan armada Amerika di Pearl Harbor. Tanggal 7 Desember 1941, Amerika yang sedang menikmati udara segar tak mengetahui bahwa lebih dari 350 pesawat tempur Jepang sedang menuju ke Pearl Harbor untuk melakukan serangan kejutan. Setelah beberapa menit kemudian, pesawat tempur Jepang tiba-tiba muncul di langit Pearl Harbor, merobohkan kenyamanan dan ketenangan pagi itu. Dalam waktu yang sangat singkat, serangan yang terorganisir dengan baik menghancurkan dan melumpuhkan sebagian besar armada laut Amerika yang berada di pelabuhan. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. All Army and Navy bases on the island of Oahu in Hawaii are now President under air Roosevelt attack. said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. Dalam serangan kejutan ini, Jepang berhasil menenggelamkan 5 kapal perang dan 3 kapal destroyer Amerika, dan juga menewaskan 2.000 prajurit Amerika di Pearl Harbor. Dari penyerangan inilah Amerika mulai memperlihatkan taringnya. Presiden Franklin Roosevelt mulai menyatakan perang. Dan kini Amerika Serikat menyalakan mesin perangnya dan akan membalas dendam kepada Jepang. Film dokumenter ini pun bersambung. I ask that the Congress declare a state of war. Japan has announced a formal declaration of war. This morning's news of Japan attacks on Thailand and Hong Kong. The French resistance has collapsed. German successes against Russia can be compared to the biggest victories in the course of this war. Helden dieses Krieges, die werden einmal in der Geschichte auf unserer Seite gebucht werden. Jetzt glauben wir, dass wir die Feinde schlagen müssen, bis zum endgültigen Sieg. Rommel inflicted considerable damage. The Japanese are closing in on the city of Singapore from the north and west. Repeated German attacks are failing to hit Moscow's defenses. Die Inbesitznahme von Stalingrad, diesen Riegel nur vertiefen und wird ihn verstärken. Der Ort den Namen von Stalin hat, das ist uns gänzlich gleichgültig. Sondern ausschließlich, weil dies ein strategisch wichtiger Platz ist. Und Sie können der Überzeugung sein,
dass uns kein Mensch mehr von dieser Stelle wegbringen wird. For news of the fighting along the Russian front, The German threat of Stalingrad continues to grow daily. Eine Offensive der Roten Armee vor sich gegangen war. Von überall, von Norden und vom Süden.